Nah, jadi guys, sambil kita menunggu untuk ngebuka kampas kopling, jadi ini ada sedikit tutorial ya. Tutorial untuk setel persnelingnya Ninja R, Ninja J atau Ninja SS, Ninja S, sama aja semuanya. Sama untuk cara setelnya. Jadi ini dibuka dulu. Nah, dibuka dulu si penutup atau pelindung dari si persnelingnya. Nah, ini langsung kelihatan nih ada persneling ceklekannya ya, atau step persnelingnya, terus itu baut-bautnya nyambung ke persnelingnya, dan ada mata rantai untuk yang rantai dalam ini ya, gear dalam sama rantainya. Nah, ini caranya, ininya dulu nih, dilepas dulu tuh penguncinya, ring penguncinya dilepas pakai tang, gampang itu, tapi harus pakai tang, kalau pakai tangan nggak bisa, dicopot. Nah, copotnya jangan sampai hilang ya, disimpan. Nah, ini copot. Oke, jadi langsung kebuka. Nah, ini baru bisa kita setel. Nempel ke Nah, itu ada baut ya. Nah, baut itu dilepas. Pakai kunci nomor berapa itu, Kang Agung? Kunci nomor 10. Jadi sekali lagi, motor kita ini memang setiap 2 minggu sekali kita cek terus, kita setting terus, karena motor ini adalah motor udah cukup antik ya Kang Agung ya, udah cukup antik dan cukup premium. Kenapa disebut premium? Karena ini langka nih, KIS. Nah, jadi ekstra perawatan ya. Kalau misalnya teman-teman beli motor baru kan udah dari pabrikan udah oke gitu kan. Cuman kadang-kadang memang motor baru itu bedanya dengan motor yang sudah rada antik itu adalah di sisi build materialnya. Nah, jadi motor-motor lama tuh memang build materialnya bagus, tapi spare partnya jadi cukup langka. Nah, jadi mahal spare partnya tuh. Nah, oleh karena itu dibutuhkan beberapa perawatan yang cukup rutin biar kita spare partnya nggak nggak boros lah, kalau ya nggak cepet rusak atau nggak cepet harus ganti. Kalau tatonya bagus tuh, baru tato cacing. tato cacing. Benerin motor dapat tato kita. Oke, nah ini copot. Yang di scaling. Nah, itu panjang pendeknya di setel nanti ya. Pakai kunci nomor 10 juga ya? Kunci 10. Nanti segimana pendek, segimana keras nanti ya. Panjang pendeknya juga jadi keras atau lembutnya. Karena ini kan dia pengungkit, konsepnya pengungkit itu, jadi kalau makin panjang itu sebenarnya harusnya makin ringan, makin pendek makin keras. Cuman nanti beda atau tinggi si ceklekannya nanti berbeda juga ya Kang Agung ya. Jadi nanti setelan responsifnya harus diatur. Itu balik lagi gimana ke setelan mengendarai masing-masing orang, beda preferensinya. Jadi personalisasinya beda. Ya. Jadi ini tadi kalau dengan melepas si bautnya ini otomatis bisa kelepas ya sininya nih. Nah, nah, ininya bisa kelepas. Nah, sekarang tadi udah mulai diputer-puter, disetel, mau coba dimasukin lagi. Nah, tadi nggak dimasukin karena memang ini udah presisi banget, pas banget ya Kang Agung ya. Nah, ini juga sebenarnya teman-teman bisa dilumasin ya ini ya. Dilumasin kalau misalnya memang perlu gitu ya, merasa perlu gitu ya. Dilumasin bisa pakai WD-40 ya biasanya. WD-40 kita rekomendasikan WD-40, jangan pakai chain loop, karena chain loop itu lama-lama jadi menghitam gitu. Kalau WD-40 enggak. Ini ke bawahan enggak? Nah, ntar ini bisa dicek dari, coba. Tuh bawah atau, nah ini kalau misalnya merasa terlalu bawah, nanti kita ke atasin lagi. Cukup? Oke. Kalau udah cukup, ini tinggal dikencang-kencangin, bautnya dipasang lagi di situ. Baut yang tadi mana? Di dalam situ ya. Baut 10-nya di dalam situ dipasang lagi.
Kemudian tinggal ditutup, terus di kabelnya dirapiin lagi sama pakai baut penutup covernya ya, baut yang luarnya. Beres. Nah, oke. Jadi ini sudah, ini kita sekalian mau ngebenerin perkabelan ya, sedikit sih sebenarnya ya. Ini minor, bungkus listriknya, karena bungkus listrik, kabel-kabel listriknya ini udah mulai nggak nempel ya Kang Agung ya. Jadi takutnya jelek, takutnya nggak rapih atau nggak nanti berakibat jadi kurang bagus lah ke kabelnya. Siapa tahu ada yang kabel-kabel yang kelupas, kita nggak tahu ya, kena air jadinya nanti konslet. Nah tapi si ini sudah dipasang lagi nih, coba. Nah si ini udah dipasang lagi, tinggal dipasang satu baut lagi ya, satu baut lagi. Tuh, tapi sudah oke, tertutup. Nah dan si persnelingnya pun sudah dengan posisi yang setelannya bagi kami cukup enak. Nah baik lagi sih, sebenarnya setelan itu tergantung ke individu masing-masing. Ada yang memang sukanya agak nungging atau gimana, dan itu juga tergantung ke si stepnya ini gitu. Jadi gitu aja mungkin, sambil kita ngeberesin dulu si kabelnya, dan nanti di next video kita akan kasih lihat si proses penggantian kampas kopling dan oli untuk motor Ninja